Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebelumnya, kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya pimpinan tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah dan warisan perjuangannya terus abadi dan dikenang. Allahu Akbar bihaulillah. Ketika mendengar nama Iran, mungkin mayoritas dari kita langsung muncul bayangan tentang Syiah, konflik politik, atau isu-isu sensitif yang kerap menghiasi berita internasional. Namun di balik citra tersebut, Iran adalah negeri yang kaya akan sejarah, budaya, dan keragaman keyakinan. Dengan populasi lebih dari 90 juta jiwa, Iran merupakan salah satu negara terpadat di kawasan Timur Tengah dan mayoritas penduduknya menganut akidah Syiah. Negara ini dipimpin oleh Ayatullah Ali Khamenei. Sejak kepemimpinannya, Iran terus menjadi sasaran narasi negatif dari propaganda media barat hingga menjadi sasaran kritik dunia internasional. Namun tahukah kita bahwa Iran adalah salah satu negara paling berani dalam menentang dominasi Amerika Serikat dan sekutunya? Bahkan Iran menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan asing. Pada video kali ini, kita akan menelusuri sejarah perubahan Persia menjadi Iran, membahas kekuatan militer Iran terkini, dan menyoroti tradisi Karbala kaum Syiah. Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Sebelum lanjut, perlu kami tegaskan, konten ini bukan tentang pembelaan terhadap sisi keyakinan atau akidah Syiah. Kami tetap berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami hanya mencoba menelusuri sisi lain Iran yang sengaja ditutupi oleh propaganda Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama berabad-abad, wilayah yang kini kita kenal sebagai Republik Islam Iran, dulunya negeri ini bernama Persia. Nama ini erat kaitannya dengan kekaisaran Persia kuno yang megah, yang pernah menguasai sebagian besar dunia dari Balkan hingga lembah Indus. Dulunya mayoritas akidah umat Islam Persia adalah Islam Sunni. Pergeseran dari Islam Sunni ke Syiah secara besar-besaran dimulai pada awal abad ke-16 oleh dinasti Safawiyah. Pendirinya Shah Ismail, yang menjadikan Syiah sebagai agama resmi negara dan secara agresif menyebarkannya ke seluruh Persia. Shah Ismail secara paksa mengkonversi populasi Sunni ke Syiah, bahkan membunuh mereka yang menolak di beberapa kota. Ia juga memerintahkan agar masjid-masjid menggunakan azan versi Syiah dan secara terbuka mencela Khalifah Sunni. Diperkirakan bahwa pada pertengahan abad ke-17, sebagian besar penduduk Iran telah beralih dari Sunni ke Syiah. 4 abad kemudian, pada tahun 1935, penerus dari Shah Ismail yang bernama Reza Shah Pahlavi merubah nama Persia menjadi Iran. Pahlavi memerintah dengan tangan besi, memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri dan membatasi peran parlemen. Ia menekan keras setiap bentuk oposisi atau perbedaan pendapat. Kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat dibatasi. Aparat keamanan, seperti SAVAK, yaitu Organisasi Intelijen dan Keamanan Nasional, kemudian menjadi alat untuk menindak lawan politiknya. Reza Shah Pahlavi berupaya memisahkan agama dari urusan negara. Ia menerapkan kebijakan yang mengurangi pengaruh ulama dan lembaga keagamaan dalam kehidupan publik. Reza Shah Pahlavi sangat terinspirasi oleh model modernisasi Barat, khususnya reformasi sekuler yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Ia menerapkan banyak kebijakan yang berbau Barat, seperti reformasi hukum, pendidikan, penguatan militer, dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, ia mengadopsi model pembangunan dan pemikiran yang datang dari Barat.
Gaya kepemimpinannya yang otoriter dan penekanan terhadap nilai-nilai tradisional dan agama juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat, terutama dari kelompok ulama dan masyarakat. Kemudian di tahun 1979, sebuah revolusi besar mengguncang Iran. Shah Pahlavi tumbang dan sebuah kekuatan baru bangkit. Kekuatan yang mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Syiah Iran yang sesungguhnya kini bangkit dari keterpurukan dan menjadi poros perlawanan yang ditakuti Barat. Revolusi ini dipimpin oleh seorang ulama besar yang bernama Ayatullah Ruhollah Khomeini. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah kepemimpinan Ayatullah Ruhollah Khomeini, Iran bangkit sebagai Republik Islam. Konstitusi baru yang berlandaskan syariat Islam diterapkan dan prioritas negara beralih drastis. Dari upaya modernisasi ala Barat yang sekuler, Iran kini berfokus pada prinsip-prinsip Islam revolusioner dan penolakan terhadap pengaruh asing, khususnya Amerika Serikat. Revolusi ini tidak hanya mengubah Iran dari dalam, tetapi juga membentuknya menjadi poros perlawanan yang ditakuti Barat. Dengan semangat anti-imperialis dan dukungan terhadap gerakan-gerakan perlawanan di berbagai negara, Iran memposisikan dirinya sebagai benteng perjuangan melawan hegemoni Barat dan Israel. Kebangkitan ini menciptakan dinamika baru di geopolitik global, memicu kekhawatiran dan ketegangan yang masih terasa hingga saat ini. Setelah wafatnya Ayatullah Ruhollah Khomeini pada tahun 1989, tongkat kepemimpinan tertinggi Iran diteruskan oleh Ayatullah Ali Khamenei. Ia menjabat sebagai pemimpin tertinggi hingga saat ini, melanjutkan warisan revolusi dan menjaga prinsip-prinsip Republik Islam. Di bawah kepemimpinannya, Iran terus menavigasi kompleksitas hubungan internasional, menghadapi sanksi ekonomi, serta tetap menjadi pemain kunci di panggung Timur Tengah dengan fokus pada pertahanan kedaulatan dan penyebaran ideologi revolusionernya. Saat ini, Iran menempati posisi ke-14 dari 145 negara dalam peringkat kekuatan militer global. Iran memiliki salah satu jumlah personel militer terbesar di dunia. Berdasarkan data Global Firepower untuk tahun 2025 ini, personel aktif sekitar 610.000 orang. Kemudian personel cadangan sekitar 350.000 orang. Dan memiliki pasukan paramiliter, termasuk Garda Revolusi Islam, sekitar 220.000 orang. Total kekuatan personel militer Iran mencapai sekitar 1.180.000 orang, menjadikannya salah satu kekuatan militer yang signifikan secara global dari segi jumlah personel. Meskipun berada di bawah tekanan sanksi internasional yang berat selama beberapa dekade, Iran terus fokus dalam pengembangan teknologi, terlihat jelas dari sektor militer, dengan kemampuan yang berkembang pesat dalam produksi rudal balistik dan hipersonik, serta drone canggih. Selain itu, program nuklir dan antariksa mereka juga menunjukkan kemajuan, meskipun dengan pengawasan dan kontroversi internasional. Di luar sektor pertahanan, Iran juga berinvestasi dalam biomedis, nanoteknologi, dan kecerdasan buatan AI, didukung oleh basis ilmiah yang kuat dan peningkatan jumlah publikasi penelitian. Di bawah kepemimpinan Khamenei, penekanan kuat diberikan pada kemandirian ekonomi dan teknologi. Kemajuan ini mencerminkan strategi Iran untuk mengatasi keterbatasan akses teknologi dari luar dan mengembangkan kapabilitas domestik. Ini adalah langkah yang dilakukan Iran guna memastikan keselamatan dan keamanan rakyatnya. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik berita utama dan narasi politik, denyut kehidupan sehari-hari di Iran berdetak dengan ritme yang unik, perpaduan antara tradisi kuno, ketaatan religius, dan sentuhan modernitas. Ini adalah gambaran yang jauh lebih kaya dan berlapis dari yang seringkali dibayangkan. Masyarakatnya ramah dan sangat menjunjung tinggi kehidupan sosial.
Anda akan sering menemukan diri Anda disambut dengan senyuman hangat, tawaran teh, atau bahkan undangan untuk makan malam di rumah seseorang yang baru Anda temui. Ikatan keluarga dan komunitas sangat kuat, membentuk jaring pengaman sosial yang kokoh di tengah tantangan apapun. Ketika Anda menjadi tamu di rumah mereka, tuan rumah akan mencurahkan perhatian penuh. Mereka akan memastikan Anda nyaman, terus menawarkan makanan dan minuman, serta berusaha membuat Anda merasa seperti bagian dari keluarga mereka. Percakapan akan mengalir dengan ramah, dan mereka akan sangat tertarik untuk mengetahui tentang Anda dan negara asal Anda. Terkadang, tuan rumah juga akan memberikan hadiah kecil seperti souvenir sebagai tanda persahabatan dan penghargaan. Jika Anda terlihat kesulitan atau tersesat, masyarakat Iran seringkali akan proaktif menawarkan bantuan. Mereka mungkin akan berjalan jauh dari arah mereka hanya untuk menunjukkan jalan atau membantu Anda dengan kendala bahasa. Tak hanya itu, Iran sebagai negara dengan mayoritas Syiah memiliki tradisi keagamaan yang kuat dan unik yang diperingati setiap tahunnya. Salah satu yang paling fundamental adalah peringatan Asyura di bulan Muharram. Setiap tahun, jutaan umat Syiah di seluruh Iran mengenang wafatnya Imam Husain, cucu Nabi Muhammad, yang gugur dalam pertempuran Karbala. Momen ini lebih dari sekedar peringatan, ini adalah periode duka dan refleksi mendalam, di mana jalanan dipenuhi dengan prosesi hitam-hitam. Masyarakat Syiah berkumpul untuk melakukan matam atau ratapan, memukul dada sebagai ekspresi kesedihan, dan mendengarkan ceramah yang mengisahkan kembali peristiwa tragis tersebut. Beberapa kalangan Sunni bahkan menganggap sebagian praktik Syiah seperti zanjir zani atau memukul-mukul dada sebagai bentuk berlebihan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Meskipun peristiwa Karbala juga dikenang oleh umat Sunni, pendekatannya berbeda. Sunni umumnya memperingati Asyura dengan puasa dan doa. Namun, banyak pula yang menyerukan penghormatan lintas mazhab dan menjadikan Karbala sebagai pelajaran universal tentang keberanian dan keadilan. Namun, terlepas dari itu semua, Iran tetaplah menjadi simbol perlawanan dari Timur Tengah terhadap kekuatan Amerika, Barat, dan sekutunya. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iran memposisikan dirinya sebagai poros perlawanan yang teguh terhadap apa yang mereka pandang sebagai hegemoni Barat dan imperialisme di Timur Tengah. Dengan menolak dominasi Amerika Serikat, menentang kebijakan Israel di kawasan, dan seringkali berhadapan langsung dengan sekutu-sekutu Barat, Iran telah menjadi pemain geopolitik yang tak terhindarkan. Meskipun menghadapi sanksi berat dan tekanan eksternal yang terus-menerus, Iran tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip revolusionernya, mengembangkan kemampuan militer dan teknologi domestik demi keamanan nasionalnya, serta mempertahankan tradisi dan solidaritas yang kuat bagi bangsanya. Pemirsa Khazanah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.